Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan menceritakan tentang orang yang sudah mulai membaik ya. Bahkan dikatakan sudah 100%. Kalau kemarin kan saya menceritakan tentang orang yang sudah sembuh di 80%, kemudian di 90%. Nah, kemudian sekarang saya akan menceritakan orang yang sudah sembuh di 100% tetapi masih ada yang harus kalian kerjakan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini sangat kalau misalnya belum paham itu sangat sulit sekali ya untuk ditangani. Tetapi kalau misalnya kalian sudah mengerti, sudah paham gitu ya teman-teman ya, itu pasti kalian akan bisa menanganinya dan kemudian bisa sembuh dengan total. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kenapa saya membahas di yang 100%? Karena memang kemarin-kemarin ini dampak dari video yang kemarin ya, saya menceritakan yang 80% sama yang 90%. Nah, tetapi banyak sekali yang berkomentar, "Pak, katanya saya sudah sensasi itu sudah tidak apa-apa, katanya sudah tidak ada yang lain-lain katanya. Kayak macam di medisnya sudah tidak ada, kemudian sakit-sakit apa tidak ada. Sudah beraktivitas seperti semula gitu ya. Jadi sudah kayak dulu lagi. Cuman ada satu hal katanya, kalau misalnya mau pergi kemana-mana pun itu selalu mengalami takut gitu ya. Nah, itu apakah dari psikosomatis katanya gitu ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, dimohon kepada teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya di kolom komentar ya, karena di sini banyak sekali nih yang bertanya di video sebelumnya, "Pak, katanya saya tuh masih mengalami ini, bagaimana cara mengenanganinya?" Tolong ya, kalau misal kalian nanti mau bertanya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya yang sebelumnya, karena untuk seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis sudah saya jelaskan semuanya ya. Jadi kalian tinggal klik gambarnya, foto sayanya, nanti kemudian kalian pilih video. Nah, di sana banyak sekali judulnya ya. Dari mulai menangani perut kembung, kemudian ulu hati yang nggak nyaman, cara menangani napas pendek, bahkan sampai cara tertidur pun, cara untuk menanggulangi susah tidur pun sudah saya share. Jadi semuanya sudah saya share, kalian tinggal pilih saja gitu ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung juga, dimohon ya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian dengan tujuan semoga saja gitu ya videonya itu bisa memberikan motivasi lah buat kalian, menjadi wasilah buat kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Minimal bisa memberikan motivasi, lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan gundah gulana, sedang merasakan sensasi gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Saya di sini akan menceritakan orang yang sudah membaik di fase 100% gitu ya teman-teman ya. Tetapi kalian jangan terlena ya. Walaupun kalian sudah sehat di 100%, catat sekali lagi, yang pertama kalian bisa kambuh kapanpun kalau seandainya kalian tidak menjaga 3P-nya. Pola makannya kalau misalnya tidak dijaga, insya Allah ya, bukannya saya mendoakan, tetapi memang seperti itu ya, kalian pasti bakalan kambuh lagi. Nah, itu teman-teman. Kemudian pola hidupnya juga tidak dijaga gitu ya, jadi terlena lah, jadi sering begadang lagi gitu ya, itu pasti kalian akan kambuh lagi. Karena catat sekali lagi ya, untuk siapapun, jangankan untuk orang yang sudah terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, bagi yang belum terkena pun, kalau seandainya tidur kita di malam hari terganggu, itu akan berpengaruh buruk ya, akan menjadi dampak kegiatan kita di esok harinya gitu ya teman-teman. Makanya tetapkan saja tidurnya 8 jam dalam satu malam gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selain daripada itu juga, ini teman-teman ada tugas teman-teman ya.
bagi teman-teman yang sudah diambang 100% kesehatan, itu pasti kalian akan nyaman lagi ya, akan nyaman gitu teman-teman ya. Semuanya sudah kembali normal lagi, tetapi ada satu hal yang masih mengganggu kalian tuh teman-teman ya. Kayak macam ya tadi ya, kalau misalkan mau pergi kemana-mana gitu, pergi jarak jauh itu masih takut ya. Padahal ketika pergi itu jarak-jarak dekat masih satu kampung lah misalkan, atau belanja pakai motor lah, itu sudah bisa. Tetapi kalau misalkan untuk keluar kota, misalkan untuk jarak yang agak jauh gitu ya, itu kita masih belum belum pede ya. Jadi takutnya itu nanti takut ada apa-apa di kala kita sedang berada jauh dari rumah gitu teman-teman. Jangan-jangan nanti nih kalau seandainya nanti di sana ada kejadian apa-apa, gimana dengan saya. Nah itu teman-teman ya, dan sebetulnya itu bukan sensasi asam lambung teman-teman ya. Justru kalian itu sekarang tuh sudah sehat 100%, tetapi itu mental kalian masih belum kembali 100% teman-teman ya. Nah itu jadi harus dilatih lagi ya. Jadi itu kalian itu masih ada sisa mental lah gitu ya, sisa mental, jadi masih kurang berani lagi gitu teman-teman ya. Dan sebetulnya itu cuman harus ditanamkan saja sih cara menanganinya ya. Tanamkan saja dalam pikiran bahwa kalau misalnya kalian pergi jarak jauh itu tidak akan terjadi apa-apa, karena memang tidak akan terjadi apa-apa sebetulnya ya. Pahami saja karena kalian itu mentalnya sedang terganggu gitu ya teman-teman ya. Nah itu, dan yang namanya mental, untuk pemulihan mental bukan karena obat juga ya, bukan oleh obat juga gitu ya. Ya harus latihan lah gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian mau pergi jarak jauh nih ya, kadang baru nyampe pintu juga, ini saya mau pergi nih jarak jauh nih, aduh nggak apa-apa gitu ya. Nah itu pertanyaan itu jangan dibahas lah, yang pergi saja. Tanamkan dalam pikiran kalian bahwa ketika nanti kalian pergi itu tidak akan apa-apa karena kalian sudah sehat ya. Mentalnya harus dilatih lagi. Nah gitu teman-teman ya, jadi lakukan saja, nggak apa-apa. Nah ketika kalian pergi di tempat yang jauh misalkan, itu pasti tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Yang mengganggu kalian saat ini untuk yang di fase 100% tinggal mentalnya saja. Kenapa saya bisa menekankan seperti itu? Karena saya juga ngalamin dulu ya, ketika sudah beraktivitas seperti semula gitu ya, jalan-jalan sudah bisa gitu teman-teman, makan apapun sudah bisa gitu, cuman makanannya masih tetap dijaga gitu ya, kapasitasnya masih dijaga. Nah ketika mau pergi jarak jauh itu kadang suka bingung ya, sering timbul pertanyaan dalam hati itu, ini kalau seandainya nanti saya mau pergi ini nggak apa-apa gitu ya. Nah itu bahkan dulu istri saya juga sering bilang, ini mau pergi enggak? Ini mau pergi enggak? Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi itu hal yang sangat biasa saja sebetulnya. Itu hanya mental saja. Jadi mentalnya harus dilatih lagi. Tanamkan dalam pikiran bahwa kalau seandainya kalian pergi jauh itu tidak akan apa-apa karena kalian sudah 100% sehat gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan beda dengan yang di fase 80%, 90%, alangkah baiknya kalian jangan dulu pergi jarak jauh lah gitu ya. Soalnya apa? Contoh ya, seperti di video sebelumnya, itu kalian belum membaik ya, masih muda lah kesembuhannya ya gitu ya. Kalau masam kulit, kita misalnya kulit luka, contoh yang video kayak kemarin gitu ya, kulit kalau misalnya kita luka terus sudah sembuh, nah itu kan kulitnya masih putih-putih ya. Nah itu dikatakan belum kuat gitu ya. Nah yang di 80-90% juga itu sama sih sebetulnya ya. Jadi sehat, kalian sudah sehat sih sebetulnya, cuman kesehatan kalian itu belum sempurna gitu ya. Dan kalau misalkan nanti ketika 100% itu kalian sudah sempurna, tetapi masih ada juga yang harus dilatih, yaitu mental. Karena untuk mental itu kadang terlambat ya. Mental itu terlambat sembuhnya sih sebetulnya. Karena kenapa terlambat? Karena memang setiap hari itu kita itu hanya memikirkan tentang sensasi lah, cara menangani inilah gitu. Sementara mental itu jarang kita perhatikan, padahal tanpa disadari mental kita itu sudah terganggu teman-teman. Dan mental itu lama ya, agak lama juga, tergantung daripada siapa orangnya. Kalau misalnya orangnya cepat memahami, cepat melatihnya, insya Allah ya
akan sebentar sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, jadi sadarilah ke sana gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian sudah diambang 100%, kalian bebas ngapain. Kenapa harus dikatakan seperti itu? Karena memang harus ya. Kalau misalnya kalian sudah 100%, kalian bebas melakukan apapun. Dan harus, kenapa harus? Biar melatih mentalnya lagi. Nah itu teman-teman, tetapi tetap ya, yang pertama itu harus tetap dijaga makannya. Pola makannya dijaga gitu. Jadi jenis makanannya itu dijaga, tetapi beda menjaga makanan yang sudah 100%, kesembuhannya diambang 100%, berbeda menjaga makanannya itu dengan yang 80% sama 90%. Kalau yang 100% kalian sudah bebas makan apapun gitu. Cuman harus dijaganya itu kapasitasnya. Kayak macam sambal ya. Nah itu kayak macam sambal, kalian sudah bebas lagi sih makan sambal gitu ya. Sambal makan lagi boleh gitu teman-teman, tetapi jaga kapasitas kepedasannya dan juga jaga jaraknya. Hari ini makan, besoknya jangan, besoknya lagi makan, dan besoknya lagi jangan. Nah seperti itu ya. Karena kenapa harus dijaga? Ingat, catat ya, untuk asam lambung GERD psikosomatis bisa kambuh kapanpun gitu ya. Nah makanya biar kesehatannya tetap terjaga, ya jaga juga pola makannya ya, jaga jenis makanannya. Kemudian minumnya harus tetap, jangan mentang-mentang kalian sudah sehat 100%, kalian terlena lagi, lupa lagi makannya, ya makannya sembarangan lagi gitu ya. Kemudian minumnya juga tidak dijaga, apalagi kalau misalkan yang 100% itu rasa cueknya itu sudah mulai tumbuh besar gitu ya. Jadi ketika nonton HP kadang jam 10 juga cuek, nonton lagi gitu ya, padahal sudah ini jam 10, padahal dia juga sendiri itu ingat itu udah waktunya tidur, tetapi karena ada rasa cuek akhirnya dilanjut lagi sampai jam 12, jam 1 baru tidur. Nah besoknya pasti nggak nyaman lagi. Nggak nyamannya tapi bukan berarti nggak nyaman kayak kualitas yang di 80% ke bawah, beda ya. Jadi cuman kurang gairah saja, agak malas juga gitu. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya kalaupun misalnya kalian sudah sehat 100%, tetap saja jaga pola hidupnya ya. Jadi olahraganya jangan lupa juga gitu ya. Kalau misalkan kalian sudah 100% untuk olahraga mungkin gak ada waktu, ya bisa seminggu sekali lah kalian jalan atau bisa lari gitu. Karena udah sudah 100%. Untuk yang 100% itu gak usah khawatir, kalian tidak akan terjadi apa-apa kalau misalkan toh kalian capek gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan yang 100% itu bisa dibedakan ya. Ketika kalian keluar keringat, ketika jalan-jalan panas-panasan, ketika keluar keringat, kalian buka baju, kemudian berteduh di bawah pohon, itu kalian menghadapi terpaan angin yang sepoi-sepoi itu badan enak ya, nyaman gitu ya. Berbeda ketika yang di bawah 70%. Ketika keringat pun, keringat itu nggak enak ya, keringatnya itu nggak enak lah gitu. Apalagi kalau misalnya mendapatkan terpaan angin, rasanya tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, yang di 90 belum merasakan lah gitu ya untuk terpaan angin gitu ya, sepoi-sepoi itu masih agak-agak kurang nyaman gitu ya. Tetapi kalau yang di 100% itu kalian nyaman ya. Jadi ketika olahraga nih, lari, kemudian kalian keluar keringat ya, keluar keringatnya juga enak. Kemudian kalian buka baju. Ini untuk kaum laki-laki ya, untuk kaum perempuan buka bajunya di rumah saja. Tapi untuk kaum laki-laki, ini pengalaman saya ya. Jadi ketika olahraga keluar keringat, saya berteduh di bawah pohon, buka baju, itu dapat terpaan angin yang sepoi-sepoi, itu sangat indah sekali dan sangat nikmat sekali. Nah itu perbedaannya gitu teman-teman ya. Tetapi ya kalian sekarang yang 100% itu biasanya di mental sih sebetulnya ya, di mental. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman yang sudah merasakan sehat nih 100% karena memang sekarang makan ini udah bebas gitu ya, kemudian sudah beraktivitas lagi gitu ya, tetapi kadang ada satu yang kadang suka ada ketakutan tersendiri lah gitu. Ada ketakutan tersendiri untuk melakukan hal-hal yang misalkan di luar kemampuan. Contoh kalau misalkan pergi jauh gitu ya, kemudian untuk lari gitu, kadang suka
suka ada kecemasan tersendiri, walaupun itu kecemasan nilainya cuma sedikit ya, dan itu bukan sensasi dari asam lambung, itu bukan sensasi dari psikosomatis, tetapi itu dari anxiety teman-teman ya, dari mental kalian ya, mental kalian belum pulih sempurna gitu teman-teman ya. Ya cara menanganinya ya cukup latihan saja. Yang pertama, tanamkan dalam pikiran bahwa kalian itu tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa ya. Kemudian yang keduanya itu latih lagi, karena untuk mental itu agak lama juga, tergantung dari siapa orangnya. Kalau misalkan sering melatihnya nanti akan lebih cepat. Dan untuk mental itu saya sarankan tidak menggunakan obat teman-teman ya, karena untuk obat itu ada ya, dan banyak ya obatnya, itu obat dari psikiater. Tetapi kalau misalnya kalian toh mau menggunakan obat ya silakan saja, bebas dengan saya. Tetapi di sini saya menceritakan tentang pengalaman saya. Kalau saya itu tidak memakai obat, karena apa? Karena saya tahu dampaknya seperti apa. Kalau seandainya kita memakai obat, nanti kita kalau misalkan lalai dan tidak mengikuti anjuran dokter, itu kita nanti ketergantungan. Dan kalau seandainya ketergantungan, kita mau lepas ya susah lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu bisa membantu kalian yang sekarang sedang bingung. Nah itu teman-teman ya. Jadi doakan saya juga biar saya tetap sehat, biar masih tetap bisa menemani kalian. Berisik ini saudara mau pada pulang ini. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, saya akhiri videonya. Nanti selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya tentang hal yang lainnya lagi. Dan catat sekali lagi, dan saya ingatkan sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya mau bertanya tentang seputaran asam lambung, coba tengok dulu video-video saya sebelumnya. Di sana sudah saya jelaskan. Dan jangan lupa juga di subscribe juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.